Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Udah lama ya kita nggak ketemu di ruang podcast ini, karena memang saya sendiri sudah jarang beraktivitas di media sosial karena kesibukan yang lain. Tapi kali ini saya ingin membagi pengalaman saya yang saya anggap spesial, karena ternyata setelah menjalani masa-masa dunia ini serba terbatas diakibatkan adanya wabah pandemi yang sudah berjalan kurang lebih selama 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun ini. Pada akhirnya saya dan keluarga kena juga sama si virus yang fenomenal ini. Gimana ceritanya? Kita ikutin yuk. Jadi kalau sekarang di saat saya membuat podcast ini sekitar pukul 11 pada tanggal 30 Juni 2021. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu, sudah masuk minggu kedua bulan Juni. Sebetulnya saya tuh udah mulai ngerasa agak nggak enak badan, karena ada gatal-gatal di leher, di tenggorokan. Tapi ya udah itu aja gitu. Jadi yang lain-lain itu nggak ada merasa apa-apa juga, baik-baik aja gitu. Saya masih aktif kesana kesini, dan saya juga termasuk orang yang senang berolahraga. Jadi saya tuh masih jogging tiap hari, masih bebenah rumah kesana kesini, masih cuci-cuci dan sebagainya. Tapi yang suatu hari, saya lupa tanggalnya ya, itu juga sebetulnya yang saya kurang bagus tuh, harusnya saya catat. Tapi itu kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi saya tuh kan sebetulnya orang yang sangat suka mencium aroma yang wangi-wangi. Sampai-sampai di kamar saya tuh banyak sekali wangi-wangian. Ada parfum, apa itu berupa body mist, atau bahkan sampai minyak-minyakan atau balsam-balsaman tuh saya suka gitu ya. Walaupun aroma-aroma tertentu, nggak semua aroma juga. Dan bahkan sampai di kamar mandi pun saya tuh punya koleksi sabun yang banyak sekali, banyak banget. Karena saya tuh suka sekali wangi-wangian sabun. Kalau kalian cek kamar mandi saya tuh ada banyak sabun batangan, ada juga banyak sabun cair, yang semuanya itu kalau tiap saya mandi itu saya coba semuanya, saya pakai semuanya. Makanya setiap saya habis mandi pasti aroma kamar mandi itu wangi sabun banget. Nah, pada suatu hari habis saya mandi sore, saya kok rasa aneh gitu. Kenapa? Karena saya tuh kan kalau sabunan tuh nyari wanginya, saya tuh selalu suka cium-cium gitu wangi sabun tuh. Tapi kenapa di saat itu kok saya tuh sampai ngendus-ngendus itu nggak kecium wangi sabun yang segitu banyaknya dan segitu perasaan ya menyengat lah gitu ya, kalau buat orang yang kurang suka yang biang-biang biasa-biasa aja gitu terhadap aroma. Nah, waktu itu saya tuh sampai harus ngisep kuat-kuat gitu buat bisa mencium harumnya sabun di kamar mandi itu. Setiap sabun itu saya cium, saya isep-isep, sampai kok aneh ya, kok susah banget ini mau mencium aroma sabun ini. Nah, tapi walaupun udah mulai agak curiga, tapi saya tetap berpikiran positif. Karena selain soal penciuman, saya merasa badan saya itu baik-baik aja selama ini.
nggak ada apa namanya, nggak ada yang terlalu gimana gitu ya. Tapi berhubung apa namanya, ya memang kita sedang dalam masa pandemi, ada juga sih kecurigaan. Dan waktu saya lapor nih soal masalah penciuman ini sama keluarga, akhirnya saya didesak buat melakukan swab antigen pada malam itu juga, pada saat itu juga. Saya kan mandi itu sore. Nah, saya tuh didesak buat melakukan swab antigen di malam harinya. Sebetulnya saya tuh males gitu ya, saya tuh apa ya, enggan banget gitu buat tes, karena ya jujur ya saya memang takut lah gitu untuk tahu hasilnya. Tapi setelah diyakinkan, dan saya sendiri sadar bahwa sadar bahwa kalau saya tahu lebih awal bahwa saya ini kenapa, saya kan bisa segera mengamankan diri dan mengamankan anggota keluarga yang lain juga. Jadi ini saya lakukan juga demi anak-anak, demi keluarga. Nah, akhirnya pada malam itu saya melakukan swab antigen yang lokasinya dekat dengan rumah. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya keluarlah hasilnya dan saya dinyatakan positif. Terus terang, sebetulnya waktu dinyatakan positif itu dan setelah melihat hasilnya, saya tuh alhamdulillah nggak terlalu kaget, nggak terlalu yang berlebihan, shock yang berlebihan, karena memang mungkin karena kita sudah menjalani masa pandemi ini udah lama, jadi orang kena COVID itu kayaknya udah biasa gitu, udah banyak gitu. Dan waktu itu 2 minggu yang lalu itu suasana atau kondisi kota Bogor itu belum belum heboh, karena sekarang ini waktu saya membuat podcast ini, situasi di Pulau Jawa dan Bali ini kan udah zona merah semua, udah dinyatakan kasus COVID ini meledak, sudah naik gitu ya, sudah sedang heboh-hebohnya, sedang chaos lah gitu, karena di circle keluarga saya aja yang di Bandung dan tetangga-tetangga di Bogor, bahkan sekitar perumahan aja sudah banyak yang kena. Jadi memang sedang genting situasinya. Bahkan ada beberapa orang temanku gitu, dan ada juga saudara tuh yang meninggal dunia juga karena COVID. Jadi tapi alhamdulillahnya yang terjadi sama saya pada saat itu, saya cukup bisa mengendalikan diri. Jadi saya tuh ya coba menenangkan diri. Saya biasa tuh kalau setiap saya ada suatu kejadian itu ya berserah gitu. Dan secara fisiologi juga, secara fisik, saya tuh biasa kalau ada apa-apa tuh narik nafas panjang, saya zikir dan sebagainya, untuk upaya menenangkan diri itu. Walaupun ada hal-hal yang di luar kemampuan saya sendiri juga, yang sifatnya mungkin psikosomatis gitu ya, psikis, akibat dari yang pokoknya yang nggak terkendali juga, kayak misalnya tiba-tiba sesak nafas gitu. Tapi sesak nafas bukan karena COVID ya, sesak nafas yang lebih karena ya psikis aja gitu. Saya ternyata saya stres juga gitu ya, yang nggak mau nggak bisa dipungkiri, ternyata saya mungkin cukup tertekan juga, makanya saya tuh tiba-tiba tersengal-sengal gitu. Tapi saya tetap coba buat narik nafas panjang dan sebagainya. Saya percaya itu sesak nafas bukan karena COVID-nya, tapi lebih karena mental saya aja, yang mungkin agak takut atau kaget gitu dan sebagainya. Nah, begitu saya sudah ketahuan positif COVID, langsung malam itu juga kita sekeluarga itu melakukan pengamanan. Jadi saya langsung diisolasi
di karantina di kamar saya sendiri. Jadi semua apa namanya eh, perlengkapan atau peralatan yang apa untuk anggota keluarga lain itu langsung keluar, dan yang ada di kamar itu hanya untuk keperluan saya sendiri. Alhamdulillah keluarga juga sangat support, jadi mereka tuh sangat membantu dalam hal misalnya masalah makanan, masalah penyediaan vitamin-vitamin, bukan obat-obatan ya, karena memang sampai sekarang kan kita tahu bahwa nggak ada tuh yang namanya obat COVID. Kalaupun ada itu hanya apa namanya tuh suplemen-suplemen untuk mengurangi gejala-gejala. Jadi karena saya sendiri tidak ada gejala, bahkan ya kalaupun ada ya mungkin sekadar meriang-meriang aja ya, yang gimana sih, kita tuh kedinginan, badan tuh rasa kedinginan, tapi bukan kedinginan hebat juga. Dan saya sendiri tuh nggak ada selama 2 minggu melakukan isolasi mandiri itu nggak ada. Saya tuh pernah mengalami demam tinggi atau apapun itu nggak ada. Bahkan saya tuh setiap hari mandi menggunakan air dingin, karena yang terasa itu badan tuh keringetan terus gitu ya, gerah. Karena di samping saya apa namanya tuh dalam upaya meningkatkan imunitas tubuh, karena saya itu kan udah terbiasa dari kecil kalau setiap saya flu atau batuk pilek itu ya udah biasa. Jadi yang diupayakan itu ya meningkatkan imunitas aja gitu. Jadi makan gitu, makan yang banyak, makan yang cukup, terus banyak minum air putih, banyak minum air panas, air hangat, minum air jahe dan sebagainya. Dan saya juga percaya bahwa supaya cepat sembuh dan supaya metabolisme tubuh saya itu tetap baik, saya tuh harus aktif. Nggak boleh cuma tiduran aja, nggak boleh cuma HP-an aja, main HP, lihat-lihat HP, enggak. Jadi saya tuh harus bergerak, saya juga harus tetap aktif. Makanya selama saya dinyatakan sakit COVID itu, walaupun saya sih nggak merasa sakit ya, saya tetap kerja, saya tetap beraktivitas, tapi tentu saja dengan proteksi yang double. Saya pakai double saya pakai masker, saya tuh semprot-semprot di mana-mana setiap yang saya tinggalin. Saya tuh tiap hari cuci spray kasur, cuci sarung bantal, cuci jemur selimut. Saya naik genteng gitu ya, karena apa sih namanya, pokoknya aktif aja gitu. Naik genteng buat apa ya, cari alasan aja gitu biar saya tuh bisa kena sinar matahari yang lebih banyak lagi. Walaupun di bawah juga saya bisa gitu berjemur, kena sinar matahari juga. Cuma maksudnya tuh biar badan saya tuh terus bergerak, supaya saya tuh terus keringetan, saya tuh terus badan saya tuh terus hangat untuk melawan si virus yang mungkin sekarang tuh sedang menyerang ya organ tubuh kita gitu, organ tubuh saya. Dan karena saya percaya bahwa, dan saya saya tahu gitu dari apa yang selama ini saya baca, bahwa karena ini virus baru yang masuk ke tubuh saya, pasti sistem imunitas saya juga kan butuh waktu buat mendeteksi virus ini. Jadi selama sistem imun saya ini belum bisa mendeteksi, belum bisa mengenali si virus, maka saya ini harus terus berjuang buat membantu si daya tahan ini biar cepat kenal nih. Dengan apa? Dengan saya terus meningkatkan metabolisme tubuh saya. Nah, di sini saya pengen berbagi apa sih upaya saya dalam rangka meningkatkan metabolisme tubuh saya ini. Jadi begitu keluar surat pernyataan bahwa saya positif COVID, yang pertama saya lakukan itu adalah berserah, menerima. Saya menerima dulu. Ya Allah, ternyata saya positif COVID. Ini lebih ke pekerjaan batin sih ya. Jadi saya tuh begitu baca itu langsung terima dulu, menerima takdir ini, bahwa oh ya ternyata saya terpilih nih dalam pandemi ini, saya kepilih juga nih buat kena si virus ini. Jadi saya langsung bicara sama Allah, ya Allah, dalam hati ya,
ya Allah terima kasih, saya ternyata terpilih juga sebagai ya penyintas COVID. Tolong sertai saya selalu ya Allah, jangan tinggalkan saya sekalipun sedikit pun walaupun sebentar. Bimbing saya selalu dan berikan selalu saya tuh ketenangan hati, ketenangan batin, dan kesabaran serta kekuatan selama saya menjalani pengobatannya. Nah itu karena apapun yang terjadi di atas takdir kita ini semua, saya selalu yakin bahwa saya harus selalu memastikan bahwa saya tidak jauh nih gitu dari Allah, dari apa yang saya yakini, karena itu semua akan sangat berkontribusi besar dalam ketenangan hati saya selama menjalani ini. Karena buat saya ketenangan hati itu yang paling mahal sih, yang paling mahal. Saya ini orang yang paling merasa takut gitu. Saya tuh nggak mau ngerasa ketakutan. Saya tuh nggak mau merasa kesepian, ketakutan gitu. Saya tuh ingin dalam menjalani apapun, seberat apapun, seburuk apapun, saya selalu dalam keadaan tenang. Jadi itu batin kita dulu yang harus tenang. Yang kedua, baru nih pekerjaan fisik. Jadi saya tuh dan keluarga langsung berkoordinasi gimana nih selain mengamankan saya juga kan harus mengamankan keluarga, harus mengamankan anak-anak. Jadi ya tadi kita langsung melakukan karantina buat saya. Alhamdulillah di kamar juga kan ada kamar mandi sendiri, jadi saya nggak terlalu kesulitan soal sirkulasi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi saya benar-benar terisolasi aja di kamar saya gitu. Nah terkait penyediaan makanan, penyediaan obat-obatan, vitamin, suplemen, itu juga tidak masalah karena saya setiap hari ya disuplai dan diingatkan oleh keluarga untuk selalu minum ini itu, makan ini itu gitu ya dan sebagainya. Nanti saya sebutkan dan sekaligus juga akan saya tulis juga nanti di deskripsi di bawah ya tentang apa saja yang saya konsumsi selama menjalani masa isolasi mandiri. Jadi itu yang kedua, melakukan karantina. Yang ketiga, yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa orang dengan gejala COVID itu selain harus meningkatkan imunitas tubuhnya dengan tadi makanan yang bergizi, lalu asupan vitamin yang cukup dan minum air putih, kita juga harus mengupayakan terus aktif melakukan olahraga ringan di kamar atau di ruang karantina kita, atau mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan gitu di ruangan itu. Naik genteng demi bisa dapat sinar matahari yang full, yang langsung hajar tuh, yang langsung bisa bersentuhan sama kulit saya. Walaupun di bawah juga saya bisa berjemur bisa, cuma ya itu buat alasan aja buat saya tuh bisa tetap aktif, bisa terus berkeringat. Saya juga terus berolahraga nggak cuma yang kardio ya, yang nggak cuma yang lari-lari di treadmill. Saya juga lakukan olahraga beban, walaupun ya nggak dengan intensitas yang tidak terlalu berat, karena saya juga harus mengukur badan saya tuh kemampuannya segimana pada saat sakit. Karena jangan lupa pada saat sakit tubuh kita juga butuh energi yang besar dalam upaya penyembuhan. Jadi jangan sampai dengan upaya kita tadi pengen sehat dengan olahraga, karena olahraganya berlebihan, energi yang buat menyembuhkan tubuh kitanya malah terkuras ke olahraga itu. Jadi malah lama nanti proses penyembuhannya. Nah sekarang untuk poin apa saja yang saya konsumsi selama menjalani masa isolasi mandiri ini dalam upaya
meningkatkan imunitas tubuh ini. Jadi yang saya konsumsi itu selain makanan-makanan yang bergizi. Oh ya, makanan-makanan yang bergizi ini saya tekankan, ya ini sekedar sharing aja ya, berdasarkan yang saya ketahui dan yang saya alami. Jadi selama selama menjalani masa karantina ini, saya tuh banyakin makan dari unsur yang mengandung protein. Jadi seperti telur rebus. Saya itu kalau sarapan telur rebus 2 butir. Lalu yang sifatnya ya pokoknya protein ya. Sebetulnya ini nggak jauh sih dari makanan keseharian saya juga, karena saya juga kalau sehari-hari tuh biasanya tuh lebih banyak protein dan sayuran. Saya juga masih makan nasi, tapi secukupnya. Jadi saya masih makan nasi, tapi proteinnya dibanyakin. Dan biasanya kalau saya sedang sakit ya, dari dulu tuh biasanya kalau saya sedang flu, pilek itu kan lebih berselera itu kalau makan makanan yang berkuah. Jadi saya selama sakit itu banyak makanan panas berkuah. Entah itu sop-sopan, entah itu soto, entah itu kadang-kadang saya pesan juga makanan seperti ramen gitu ya, makanan-makanan Korea. Pokoknya selama Covid itu, kalau saya mengutip kata-kata dokter Tirta, udah pada tahu kan dokter Tirta ya di Instagram, itu aja katanya, obat Covid itu makan enak. Sederhananya itu makan enak. Jadi saya tuh selama Covid ya pesen ramen, pesen bakso, pesen bakso Malang gitu ya, tapi yang bergizi ya, yang jangan sembarangan juga gitu, yang berkualitas lah. Kita pilih tokonya atau tempat jualannya itu yang berkualitas, yang kualitas makanan itu bener gitu. Kalau bakso bener, bakso yang mengandung full daging, bukan cuma baksoan yang ternyata isinya itu banyaknya tepung gitu ya, bukan itu ya, tapi yang banyak proteinnya, yang mengandung protein yang banyak, kemudian serat, sayur-sayuran yang banyak juga. Dan untuk menyempurnakannya lalu kita juga makan buah-buahan. Jadi banyakin juga buah-buahan. Kalau berdasarkan sharing teman saya yang pernah diisolasi di Wisma Atlet, katanya dia tiap hari dikasih buah semangka dan pepaya. Nah itu saya juga makan tuh, makan semangka, pepaya, tapi saya juga makan buah-buah yang lain yang saya suka, misalnya pisang, jeruk, pokoknya macam-macam deh. Kalau soal buah-buahan itu macam-macam aja, nggak usah dibatas-batasin, karena buah-buahan tuh baik, asal porsinya cukup, nggak usah berlebihan kalau buah, karena dalam buah itu kan ada gulanya juga, jadi hati-hati. Nah, selain yang tadi sudah saya sebutkan, saya juga sangat sangat concern dengan cairan. Jadi saya tuh banyak minum. Untungnya saya tuh nggak terlalu suka minum air es ya. Saya suka minum air hangat. Jadi tiap pagi itu saya minum air panas, air hangat, cenderung panas gitu. Nah, tapi karena berhubung ini sedang sakit dan dalam upaya penyembuhan, jadi ikhtiar saya, setiap saya minum air hangat cenderung panas itu selalu ada aja campurannya gitu. Misalnya jahe geprek atau jahe yang saya iris-iris, atau air lemon. Kalau nggak air lemon, ada juga kan dari teman-teman yang kirim itu semacam suplemen saya lupa juga sih istilahnya pokoknya banyak sekali. Dan yang tapi yang saya paling suka itu suplemen itu berupa propolis, madu yang pahit itu, yang sebetulnya nggak pahit sih karena saya udah biasa minum juga, jadi ya saya enak aja gitu minumnya. Nah itu setiap pagi, setiap malam, setiap siang, kapanpun itu saya selalu usahakan minum air hangat cenderung panas. Tapi untuk minum obat-obatan atau vitamin, itu saya minum juga
air yang bersuhu biasa, bersuhu ruang, banyak-banyak. Nah, vitamin apa saja yang saya konsumsi selama saya positif COVID? Yang pertama, yang penting itu ada 3 ya yang saya catat ya, vitamin. Yang pertama itu vitamin C. Jadi saya beli itu di apotek itu namanya Ester C. Ester C 1000 IU kalau nggak salah ya, satuan IU. Nah, itu saya konsumsi setiap hari vitamin C. Yang kedua itu vitamin D3. Vitamin D3 ini setelah saya explore, saya googling, itu ternyata sangat penting. Bahkan ketika kita sedang dalam keadaan sehat pun sebetulnya kita perlu rutin meminum vitamin D selain vitamin C ya. Karena di Indonesia ini kurang sekali orang yang mengenalkan tentang pentingnya vitamin D. Padahal vitamin D ini nggak cuma untuk dalam ketika orang kena COVID aja, sehari-hari pun dia tuh sangat penting dalam mencegah kanker, bahkan gitu, dalam mencegah virus dan bakteri lain juga. Jadi kan yang selama ini kita tahu vitamin D itu hanya untuk tulang gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma sekedar itu. Jadi selain vitamin C, vitamin D3, kemudian yang ketiga vitamin E. Jadi itu vitamin C, vitamin D, vitamin E itu yang rutin setiap hari saya konsumsi selama saya COVID. Bahkan setelah saya dinyatakan negatif pun sekarang itu ketiga vitamin itu saya udah rutinkan sampai sekarang. Nah, selain itu saya juga kan dapat kiriman-kiriman nih dari teman, dari keluarga. Ada obat Cina yang namanya Linhua. Tapi itu sebetulnya bukan obat COVID ya, tapi suplemen untuk mengurangi gejala. Jadi itu berupa kapsul. Obat Cina Linhua ini itu berupa kapsul. Itu harus dimakan, katanya dosisnya tuh 4 kapsul sekali minum. Tapi untuk saya sendiri waktu itu saya cuma minum 2 kapsul aja setiap kali minum. Tapi 3 kali sehari. Nah, ajaibnya itu baru sehari saya minum semua vitamin dan termasuk obat Linhua itu. Besoknya setelah selama kurang lebih 2 hari saya kehilangan penciuman. Saya kan kehilangan penciuman ya tadi ya. Itu langsung besoknya saya kok mulai ada dikit-dikit udah mulai tercium nih bau parfum. Saya tuh walaupun istilahnya tuh anosmia untuk kasus kehilangan penciuman. Tapi selama itu juga saya tetap parfuman, saya tetap semprot-semprot kamar gitu, pakai wangi-wangian, karena ya selain memang saya itu udah kebiasaan, tapi itu juga sugesti buat saya, afirmasi buat saya, semoga wangi-wangian yang ada di kamar ini nanti jadi penanda kalau penciuman saya udah balik gitu. Nah, ternyata setelah malamnya itu saya minum obat Linhua itu dan juga vitamin-vitamin tadi, kok besoknya saya langsung bisa dikit-dikit cium ya gitu. Ini kayak yang sebelumnya saya tuh harus sampai isep kuat-kuat bau sabun, bau parfum, kok tetap nggak ada gitu ya wanginya, aromanya. Nah, pada hari besoknya habis saya makan obat itu, besoknya langsung kecium loh, walaupun nggak full ya, sedikit-sedikit gitu datangnya penciuman itu. Nah, terus saya sampai akhirnya saya benar-benar bisa cium lagi. Itu leganya, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena saya itu sangat cinta sekali wangi-wangian, aroma-aroma yang harum gitu. Jadi saya tuh yang saya senang tuh itu gitu, yang paling saya senang dari kesembuhan saya itu baliknya penciuman saya itu loh. Itu yang saya sangat merayakan, kembalinya penciuman saya itu. Makanya tuh saya langsung semprot lagi semuanya, udah nggak pakai parfum, kerudung atau bantal, kasur itu saya semprotin pakai parfum. Nah, berikutnya
Nah, selama isoman itu kan jadi banyak nih kesempatan saya buat buat main HP ya, buat buat buka-buka HP, buat browsing-browsing. Dan kebetulan karena pada saat itu juga memang lagi rame di luaran kasus COVID yang sedang naik nih, sedang sedang meledak nih di mana-mana, termasuk di Bandung di mana. Jadi kan banyak tuh sharing-sharing orang tentang apa namanya berita COVID dan upaya penyembuhannya. Tapi saya saring nih, saya nggak mau jadi stres gitu karena terlalu ngikutin berita itu, karena kok lebih banyak berita dukanya gitu ya. Jadi saya pilih-pilih. Nah, saya pilih-pilih video-video atau apa namanya itu broadcast yang sifatnya informatif dan menenangkan hati. Nah, waktu itu kebetulan ada video dari seorang dokter namanya Dokter Pot yang mengabarkan yang menginformasikan bahwa sebetulnya dalam tenggang waktu 10 hari, sebetulnya kalau sudah tidak ada gejala lagi, sebetulnya kita tuh sudah menuju baik, kita tuh sudah menuju sembuh. Dan dalam waktu 10 hari sebetulnya kita ini sudah tidak menularkan lagi. Jadi setelah 10 hari isoman, menurut Dokter Pot, uh, itu kita sudah boleh keluar rumah untuk jogging, untuk apa, karena kita sudah tidak menularkan walaupun kita tetap harus pakai masker. Kenapa kita harus keluar rumah? Selain untuk bisa dapat cahaya matahari yang baik, yang full, kita juga jantung jadi lebih sehat. Terus ya tadi pengaruhnya itu ke metabolisme tubuh kita itu jadi lebih cepat. Jadi si dokter itu menyarankan dalam apa namanya, jadi walaupun badan kita itu sudah tidak menularkan virus lagi, karena virus yang ada di dalam badan kita itu sebetulnya sudah jadi bangkai sebetulnya. Jadi daya tahan tubuh kita itu sudah bagus, sudah virus-virus itu sudah diserang, sudah mati, sudah jadi bangkai. Tapi seandainya dalam waktu 10 hari setelah isoman itu kita melakukan PCR, kita tuh masih dinyatakan positif. Tapi positifnya itu bukan karena virusnya masih hidup, enggak, virusnya sudah mati, tapi karena bangkainya masih ada. Jadi kalau kita dites PCR atau swab PCR saat 10 hari atau 14 hari itu masih positif, itu sebenarnya lebih karena masih ada bangkai-bangkai virusnya. Nah, si dokter ini memberi tips-tips supaya gimana kalau kita di tes swab cepat hasilnya negatif. Nah, ini si dokter ini kasih tips begini. Tipsnya sama sih dengan apa yang udah saya lakukan tadi. Pertama yaitu banyak makan protein. Karena protein ini dalam upaya meningkatkan metabolisme tubuh ini adalah unsur yang paling besar ininya ya jasanya ya dalam meningkatkan metabolisme tubuh dibanding unsur lemak atau karbohidrat. Jadi protein ini yang paling besar sumbangannya dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi udah bener nih saya tadi makan lebih memprioritaskan protein secara ini ya, secara ukuran, secara dosis gitu, lebih banyak proteinnya. Yang kedua, harus banyak minum. Kenapa? Karena kita ini harus banyak membuang sampah-sampah virus yang ada di badan kita, yang jumlahnya miliaran. Supaya apa? Supaya kalau kita dites swab PCR itu kita cepat negatif. Jadi harus dibuangin tuh semua bangkai-bangkai virusnya. Dengan apa? Banyak minum air putih. Yang ketiga, selain minum yang banyak dan makan protein, kita juga harus terus aktif olahraga ringan, sampai olahraga yang yang bersifat kardio dan angkat beban. Itu lakukan aja kalau udah kuat badannya. Tapi kita harus ngukur ya. Jadi kardio misalnya tadi seperti jogging itu udah bisa tuh di hari ke-10. Tapi kita harus pakai masker ya kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah kita melakukan olahraga kardio bisa berupa skipping,
bisa treadmill, bisa sepeda statis, bisa lompat-lompat aja atau gimana ya, gerakan yang sifatnya kardio. Atau tadi dengan angkat beban misalnya kita pakai dumbbell, terus kita melakukan squat yang menguatkan otot kaki, atau kita melakukan lunges atau push up dan sebagainya. Itu boleh. Supaya apa? Supaya badan kita tetap fit. Jadi selain sehat, kita juga harus tetap bugar, tetap fit. Nah, selain olahraga ringan, ada nih tipsnya Dokter Po tuh yang bikin seneng, karena itu juga salah satu salah satu yang kesukaan saya juga. Apa tuh? Minum kopi. Nah, minum kopi ini juga termasuk tipsnya Dokter Pot dalam rangka meningkatkan metabolisme tubuh kita supaya badan kita tuh cepat membuang sampah virus tadi yang ada di dalam badan kita. Nah, tapi syaratnya kopinya harus kopi hitam ya, jangan kopi-kopi yang pakai gula atau creamer. Karena kalau gitu ya sama-sama aja, karena gula itu sangat menghambat upaya penyembuhan. Gula itu menghambat penyembuhan infeksi yang ada di dalam badan kita. Jadi sebaiknya kalau lagi sakit kurangin gula. Ada yang penting juga nih, last but not least, yaitu cukup istirahat. Jadi jangan mentang-mentang kita nih harus selalu aktif, terus kita lupa bahwa kita juga butuh istirahat. Karena tadi yang 3 poin tadi, makan makanan bergizi, terus berolahraga atau tetap aktif. Yang ketiga, baca-baca, dengar-dengar, atau nonton yang happy-happy tadi, itu kan semuanya butuh energi. Nah, ada saatnya badan kita juga, yang keempat ini yang penting, yaitu butuh istirahat, butuh tidur. Nah, kita tidur rata-rata ya sekitar 6-7 jam. Itu cukup untuk membantu metabolisme tubuh kita itu membaik. Jadi pada saat tidur, sel-sel tubuh kita itu kan beregenerasi. Jadi sel-sel yang rusak karena virus tadi, sel-sel yang diobrak-abrik sama virus itu, waktunya memperbaiki dirinya itu ya di saat kita tidur. Jadi kita harus membantu para sel ini, semua sel kita ini dengan tidur. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi isoman, bete gitu ya, bosan, terus kita begadang main HP, main game sampai kita lupa tidur. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus cukup tidur supaya kita cepat sembuh. Jadi ya begitulah pengalaman saya selama menjalani isolasi mandiri dan pengobatan di saat saya dinyatakan positif COVID. Alhamdulillah saat ini saya sekarang sudah dinyatakan negatif, sudah sehat lagi, sudah beraktivitas normal lagi. Begitu juga dengan semua anggota keluarga saya. Semoga informasi ini, podcast ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat saudara-saudara saya, buat semuanya yang menyaksikan podcast ini sebagai salah satu referensi dalam upaya pengobatan atau proses penyembuhan dari virus corona ini. Walaupun di luar sana memang kondisi setiap orang itu berbeda. Di luar sana tuh memang ada yang kondisinya berat, tapi saya ini sharing dari sudut pandang berdasarkan pengalaman pribadi saya yang mengalami gejala ringan. Kalau ada yang terkena virus corona ini dengan gejala berat, tentu saja harus berkonsultasi kepada dokter yang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kondisinya. Apalagi yang punya komorbid, punya penyakit penyerta yang lain seperti diabetes, seperti asma, jantung,
TBC atau bahkan kanker, itu tentu saja harus berkonsultasi dengan dokter ahli supaya penanganannya tepat. Nah, mungkin sekian saja sharing saya terkait dengan pengalaman saya pada saat terkena virus corona. Semoga sharing pengalaman ini bisa bermanfaat buat semua yang menyimak podcast ini, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga semua warga negara Indonesia ini diberi kesabaran, kekuatan, dan juga kesadaran ya untuk bisa berjuang bersama-sama, kompak dalam melawan pandemi ini. Karena untuk berikhtiar supaya pandemi ini cepat selesai, kita semua memang harus harus bergandeng tangan, harus kompak. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan prokes, peraturan tentang vaksinasi dan sebagainya. Maka kita sebagai warga negara sebaiknya taat mengikuti peraturan itu supaya supaya kompak, karena ya, kita semua bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi. Semoga pandemi ini tidak berlarut-larut, kita kembali ke keadaan normal lagi. Amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkenan bersabar mendengar ocehan saya nih selama sekian menit ini. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.